Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial penelitian operasional 1 modul ketiga yang berkaitan dengan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas, serta banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Dalam metode simplex, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama itu ada variabel basis dan variabel non-basis. Variabel basis adalah variabel yang mempunyai koefisien pada salah satu persamaan dan 0 pada persamaan lainnya. Sedangkan variabel non-basis adalah variabel yang bukan basis pada sebuah persamaan. Selanjutnya itu ada iterasi. Iterasi merupakan tahapan perhitungan di mana nilai dari perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Selanjutnya itu ada RHS atau konsentrasi sikanan yang merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Selanjutnya itu ada variabel slack, surplus, dan artifisial, di mana variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika untuk mengkonversi pertidaksamaan kecil sama menjadi sama dengan. Selanjutnya lagi ada variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan besar sama menjadi sama dengan. Selanjutnya ada variabel artifisial atau variabel buatan, merupakan variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika dengan kendala besar sama atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Selanjutnya itu ada elemen pivot, baris pivot, dan kolom pivot. Kolom pivot merupakan kolom yang memuat variabel masuk, sedangkan baris pivot adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Selanjutnya itu ada elemen pivot, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Selanjutnya itu ada entering basis dan leaving basis, di mana entering basis adalah variabel yang terpilih menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya, sedangkan leaving basis atau variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk atau entering basis. Langkah-langkah dalam menyelesaikan metode simplex untuk kasus maksimasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan persamaan ke dalam bentuk standar. Yang kedua, mulai dengan solusi layak dasar dalam bentuk kanonik dan buat tabel inisiasinya. Yang ketiga yaitu gunakan aturan perkalian dalam untuk mencari koefisien keuntungan relatif atau C-Barrow. Jika semua koefisien C-Barrow-nya adalah non-positif, solusi layak dasar tersebut adalah optimal. Jika tidak, pilih variabel non-basis dengan nilai CJ yang paling besar untuk memasuki variabel basis atau entering basis. Langkah selanjutnya yaitu gunakan aturan rasio minimum untuk menentukan variabel basis yang akan meninggalkan basis. Langkah selanjutnya yaitu lakukan operasi pivot untuk mendapatkan tabel baru dan solusi layak dasarnya. Langkah terakhir yaitu hitung koefisien keuntungan relatif dengan menggunakan operasi pivot atau aturan perkalian dalam. Kembali ke step 4 hingga semua koefisien dari CJ adalah non-positif. Selanjutnya yaitu ada contoh penyelesaian persoalan program linear menggunakan metode simplex, di mana kita memiliki persoalan yaitu maksimasi Z 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala min x1 ditambah 2x2 kecil sama 4, 3x1 ditambah 2x2 kecil sama 14, x1 ditambah x2 kecil sama 3, dan x1 besar sama 0, x2 besar sama 0. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu mengubah persoalan ke dalam bentuk standar, di mana didapatkan hasil persamaannya menjadi maksimasi Z 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala min x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 4, 3x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 14, x1 dikurang x2 ditambah x5 sama dengan 3, di mana x3, x4, dan x5 ini bertindak sebagai variabel slack dan akan menjadi variabel basis awal. Setelah didapatkan bentuk standarnya, kita akan memasukkan ke dalam tabel inisial, di mana isi dari tabel ini merupakan koefisien dari semua variabelnya. Untuk mendapatkan nilai C-Barrow, kita contohkan pada C1, di mana C1 didapatkan dengan nilai 3 dikurang matriks 0 dari nilai basis awal CB, dikali dengan koefisien pada variabel X1. Untuk mendapatkan nilai Z,
digunakan rumus yaitu Z sama dengan koefisien basis awal dikali dengan nilai konstanta. Karena C barow pada tabel inisiasi masih ada yang bernilai positif, dapat dikatakan solusi belum optimal. Karena nilai C barow pada X1 yang paling besar, maka X1 akan memasuki basis. Untuk menentukan variabel yang akan meninggalkan basis, maka kita gunakan aturan rasio minimum, dan didapatkan X5 keluar dari basis dan akan digantikan oleh X1. Selanjutnya dilakukan operasi pivot untuk mendapatkan nilai-nilai pada tabel selanjutnya. Dengan cara yaitu baris kedua tabel kedua sama dengan baris ketiga tabel pertama dikali dengan 1 per elemen pivot, yaitu 1. Selanjutnya untuk baris 1 tabel 2 didapatkan dari baris ketiga tabel kedua dikali dengan minus elemen pivot yaitu minus 1 ditambah dengan baris 1 tabel 1. Begitupun untuk baris kedua. Untuk mendapatkan nilai C barow dan nilai Z sama dengan perhitungan sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan C barow untuk tabel kedua, masih ditemukan nilai C barow yang bernilai positif. Maka dapat dikatakan solusi belum optimal. Selanjutnya itu X2 akan memasuki basis karena memiliki nilai C barow yang paling besar. Untuk menentukan basis yang akan keluar digantikan oleh X2, kita gunakan aturan rasio minimum seperti pada sebelumnya. Maka didapatkan bahwa X4 akan keluar dari basis dan digantikan oleh X2. Selanjutnya kita gunakan operasi pivot untuk menentukan nilai pada tabel ketiga. Didapatkan hasil seperti pada layar. Untuk nilai C barow dan nilai Z dicari seperti pada persamaan sebelumnya. Karena tidak ada nilai C barow yang positif, maka solusi sudah optimal. Solusi optimal untuk persoalan programa linear di atas diberikan oleh X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 6. X4 sama dengan 0 dan X5 sama dengan 0 dengan nilai optimal Z sama dengan 14. Demikian pembahasan tutorial penelitian operasional 1 modul ketiga metode simplex. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.